menyesal tak ku sampaikan. Cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Halo semuanya. Sebelumnya kenalin aku Andra. Aku Feby, aku Ananda, aku Hipa. Dan kita lagi di Museum Mini Sisa Hartaku. Jadi kita di sini sedang melakukan wawancara bersama pemilik dari rumah ini sebagai bagian tugas dari manajemen pariwisata. Yuk ikuti satu aja. Dadah. Selamat siang, selamat datang. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari UGM Prodi Wisata dan Wisata. Kami di sini akan melakukan wawancara dengan Bapak, ya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa, dari kami dulu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feby. Nama saya Ananda. Nama saya Andra, Mas Andra. Nama saya Hipa. Oke. Jadi Bapak bisa memperkenalkan diri sebagai apa dan namanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trianto, tapi kebanyakan teman-teman di seputaran sini, khususnya teman Jabar, memanggil nama saya Rian. Saya berasal dari sini ya, Dusun Petung, Desa Tepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Untuk di objek wisata Museum Mini Sisa Hartaku ini, saya di sini ya selaku pengelola untuk saat ini. Kalau sebelumnya yang memang pencetus atau yang mempunyai ide gagasan untuk membuat objek wisata Museum Mini Sisa Hartaku ini. Kemudian ini Bapak berada sebagai pengelola Museum ini Sisa Hartaku. Iya. Nah, menjadi pengelola ini sudah berapa lama? Ya, utamanya sebagai patokan ya, Museum Mini Sisa Hartaku ini berdiri tanggal 4 bulan 4 tahun 2011. Ya, sudah selama kira-kira 15 tahun. 2010 ya. 15 tahun kita mengelola museum ini. Iya. Lalu selama 19 tahun itu bagaimana saat memulai pengelolaan tersebut, bagaimana kesempatan Bapak? Kalau Museum Mini Sisa Hartaku ini berdiri dua hal yang melatar belakangi berdirinya Museum Mini Sisa Hartaku ini. Berawal dari pasca erupsi Merapi tahun 2010, setelah saya bisa pulang menengok kampung halaman, khususnya rumah saya sendiri dalam kondisi porak-poranda, bahkan satu kampung, khususnya satu kampung dusun kampung saya ini habis, apalagi rumah saya juga hancur seluruh rata. Dari situ menimbulkan rasa keprihatinan tersendiri. Pertama adalah ya rasa rasa keprihatinan melihat puing-puing rumah yang saya bikin hancur ya. Kemudian yang kedua, rasa penasaran dengan harta benda itu ada di mana. Kalau toh masih ada, wujudnya bentuknya kayak apa. Nah, dari situ saya mulai mengadakan pembersihan bekas rumah saya itu. Akhirnya menemukan 1, 2,
2, 3 akhirnya terkumpul banyak benda-benda dari keluarga saya. Akhirnya saya koleksi, saya tata sedemikian rupa menurut imajinasi saya sendiri ya. Tapi awalnya saya mengadakan pembersihan dan menemukan barang-barang harta benda dari keluarga saya itu tidak niatan untuk bikin objek wisata, apalagi yang lebih mentereng dengan kata-kata museum. Saya nggak ada ide apa, nggak ada gagasan sama sekali. Tujuan saya awal adalah cuma untuk kenang-kenangan keluarga, untuk pengetahuan anak saya sendiri. Yang kedua adalah ini cuma untuk apa ya, memberikan satu horor bekas rumah saya yang hancur itu bila mana ditempel-tempel dengan sisa-sisa harta benda, malah dengan tulang belulang, sisa-sisa dari dewan rumah saya. Tujuan saya cuma itu, untuk memberikan kesan horor itu aja. Museum ini sisa hartaku. Ya istilahnya dengan kata-kata museum ini itu istilahnya gini ya Mbak ya. Karena kalau museum yang dikelola pemerintah ataupun BUMN itu kan dengan dana yang besar juga ya mengelolanya, kalau bahkan dengan gedung dan fasilitas yang besar. Tapi kalau museum, ide gagasan saya ini istilahnya kan cuma kompleknya cuma kecil ya, istilahnya museum alam, museum kecil, karena keterbatasan tempat juga, karena tak beri nama mini atau kecil. Yang lain paketan utama juga ya dari trip jeep, khususnya adalah Lavator Merapi, karena di sini memang dari koleksi museum ini satu ini bila mana kita gali, kita apa ya, kita gali ilmunya, memang istilahnya itu memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, atau bisa memberikan wawasan kepada halayak ramai, pada pengunjung semua tentang ilmu alam, khususnya adalah alam Merapi itu kan. Selanjutnya bisa kayak Pak Bapak menceritakan sejarah singkat dari museum ini. Oh ya, ya seperti saya ceritakan
awal tadi ya, Museum Mini Sisarto ini berawal dari pasca erupsi Merapi. Setelah saya bisa pulang menengok bekas rumah saya sendiri, itu memang banyak memberikan pengetahuan khususnya tentang alam Merapi. Tanya tadi apa? Menceritakan ulang sejarah singkatnya. Oh iya, ya itu tadi berawal dari rasa keprihatinan pasca erupsi Merapi, dari kehancuran rumah saya ya. Kalau mengingat jerih payah bagaimana awal dulu kita bikin rumah, tapi setelah jadi rumah bisa dihuni, akhirnya terkena dampak erupsi Merapi, hancur luluh lantak. Ya dari situ kan akhirnya menimbulkan rasa sayang ya, rasa eman-eman istilahnya gitu ya. Makanya dari situ entah nanti wujudnya kayak apa, bila mana istilahnya puing-puing rumah itu dibersihkan, itu biar menimbulkan rasa ketenangan tersendiri juga. Maksud saya begitu. Juga ini rasa penasaran dengan harta benda yang dimiliki keluarga saya dulu, karena dulu tertimbun ya Mbak, tertimbun kurang lebih dengan ketebalan material itu 40 bahkan sampai 50-an senti. Kan harta benda itu nggak kelihatan, makanya saya gali, saya bersihkan, akhirnya ketemu. Nah dari situ dengan ide nggak sengaja saya kumpulkan, yang akhirnya alhamdulillah bisa memberikan edukasi sampai saat ini. Pertanyaan selanjutnya Bapak, Ya. sejak kapan Museum Mini Sisarto ini mulai dirintis sebagai kawasan wisata terbuka untuk umum? Oh iya, jadi berawal dari saya kerja membersihkan rumah itu ya, kebetulan juga kok terus ada temen dari Kaliurang, daerah Kaliurang itu merintis juga yang namanya sekarang menjadi Jeep Lavatur. Beliau itu dulu sampai saat ini beliaunya juga masih sehat ya, masih aktivitas menjalankan Jeep. Itu namanya Mas Wanto. Kebetulan pas survei jalur itu kok lewat depan rumah saya, itu bekas rumah saya. Akhirnya beliau Mas Wanto itu tertarik dengan koleksi yang saya pajang sedemikian rupa itu tadi. Akhirnya dari obrolan itu akhirnya nyambung ya, jadi nyambung. Beliau cuma menyarankan dulu awalnya tolong dilengkapi koleksinya, bila mana ada koleksi yang nggak punya bisa mencari ke bekas-bekas kampung yang lain gitu, biar besok rintisan Jeep saya ini bila mana jadi istilahnya laku, besok kalau saya dapat pengunjung tak ajak mampir ke bekas rumah bapak ini. Dulu belum saya namakan museum, iya. Terus akhirnya rintisan Jeep Mas Wanto itu akhirnya sudah laku, akhirnya selalu intens diajak mampir ya. Mulai dari situ akhirnya berjalanlah objek wisata saya itu ya, bekas rumah saya ya. Akhirnya mulai saya kelola atau saya bukukan dari sumbangan sukarela dari pengunjung itu ya, saya bukukan.
itu tercatat tanggal 4 bulan 4 tahun 2011. Itu juga bisa saya ambil sebagai patokan sebagai berdirinya museum ini di saat ini. Juga saya beri nama itu tadi, museum ini Sisa Hartaku. Museum itu bekerja sama dengan JKT. Iya, kalau satu paket gitu. betul, karena untuk objek wisata khususnya yang objek saya museum ini, kemudian objek wisata yang lain seperti bunker, batu alien, itu memang masuk paket utama dari Ciplacatur Merapi. Selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi dalam upaya melestarikan dan mengelola museum ini saat ini? Jadi kalau untuk tantangannya ya, kendalanya itu banyak sekali Pak. Utamanya yang pertama adalah ini keterbatasan ilmu, khususnya pengawetan barang yang gampang rusak, seperti yang barang dari logam, besi itu kan korosi ya, karena kena belerang. Erupsi Merapi itu kandungan belerangnya kan sangat tinggi atau sangat kuat, itu bisa mempercepat korosi barang yang khususnya dari logam besi. Itu memang keterbatasan juga, saya tidak punya ilmunya ya. Dengan kemampuan dan semampu saya, sebisa saya, paling ya nanti cuma tak kasih apa ya, solar itu untuk membatasi karat atau korosi. Kemudian yang kedua adalah ini keterbatasan dana untuk pengembangan museum. Dengan penghasilan seadanya ya, semampu dan sebisa saya, sedikit banyak ya saya kembangkan menurut kemampuan hasil dari income dari chip yang masuk di sini gitu. Juga ini yang ketiga adalah ini keterbatasan untuk menata yang lebih spesifik. Nah, itu juga kendala tersendiri juga Mbak, karena apa? Untuk pengamanan dari aset atau koleksi ini juga sangat membutuhkan dana yang besar. Itu juga merupakan tantangan tersendiri juga. Kalau untuk tantangan yang lain sebenarnya masih banyak ya, cuman ya semampu dan sebisa saya, dengan skala prioritas mana yang lebih urgent nanti saya dahulukan untuk pengadaan atau program pembangunan di sini. Untuk selanjutnya Bapak, Ya. apakah pihak-pihak seperti kayak pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, sama yang lain-lainnya itu apakah ikut terlibat dalam pengelolaan museum ini saat ini? Kalau untuk pengelolaan museum ini satu ini cuman saya kelola keluarga ya, istilahnya saya kelola sendiri. Kalau untuk dari warga masyarakat keterlibatannya ya cuman apa ya, sangat terbatas, karena di sini juga kalau ingin melibatkan banyak orang ya, itu nanti dana untuk memberikan
bayar saya juga kurang mampu, nggak mampu. Jadinya ya apa ya, pengelolaan memang cuma saya kelola keluarga. Kalau dari instansi yang terlibat ya sebenarnya tidak ada, cuma keterlibatan dari instansi atau pemerintah itu cuma mengadakan pendampingan, khususnya yang saya jalani sekarang ini cuma ya memang museum saya sudah masuk asosiasi khususnya di Kabupaten Sleman, juga asosiasi tingkat provinsi sudah museum saya juga sudah masuk, bahkan untuk tingkat nasional sementara baru menjadi anggota grup pecinta museum se-Indonesia ya, saya juga sudah masuk WA grup se-Indonesia. Yuk selanjutnya nggak apa-apa, santai aja, ini cuma buat nong. Yang lain mungkin Untuk yang selanjutnya itu mungkin dari apa daya tarik utama yang membuat wisatawan itu berkunjung ke sini? Ya kalau untuk daya tarik utama khususnya di wilayah Merapi ini ya, untuk yang sangat terkenal dan sangat diminati ya adalah Jeep Lavator Merapi. Nah itu ya, Jeep Lavator Merapi. Cuman di dalam Jeep Lavator Merapi itu nanti ada objek-objek kunjungan khususnya yang memang ada hubungannya dengan kejadian erupsi Merapi ya. Sebagai contohnya khususnya salah satunya adalah Museum Mini Citatunni, ini sudah masuk paket. Kemudian yang kedua adalah petilasan Mbah Marijan, itu juga sangat terkenal juga karena beliaunya juga dengan pengorbanan jiwa raganya beliau almarhum Mbah Marijan sebagai tokoh utama di wilayah Merapi khususnya lereng selatan, lereng Merapi. Beliau sebagai juru kunci itu juga merupakan daya tarik tersendiri juga. Kemudian objek wisata yang ketiga adalah bekas bunker, itu di bekas Gedung Kaliadem atau dulu camping ground Kaliadem. Nah itu juga, nanti juga ada objek wisata batu alien, batu wajah, itu juga merupakan daya tarik sendiri. Tapi khususnya kalau di Museum Mini Citatunni ini sebenarnya ya memang itu tadi daya tariknya ya adalah koleksi dari Museum Mini Citatunni ini, karena koleksi Museum Sisa Harta ini adalah semua barang atau semua benda yang terdampak erupsi Merapi tahun 2010, seperti ini salah satunya adalah sisa jam ya, jam dinding, itu menunjukkan bukti waktu kejadian erupsi Merapi. Kemudian yang ketiga adalah botol atau gelas atau uang koin yang meleleh, itu merupakan bukti dari suhu awan panas, karena kampung saya ini cuma terkena dari atau terdampak dari awan panas saja ya. Kemudian yang ketiga adalah ini daya tarik di Museum Citatunni ini adalah dinding-dinding atau tembok rumah yang hancur atau ambruk atau rusak ya, itu menunjukkan
bukti kekuatan awan panas atau terjangan awan panas itu apa ya, daya tarik tersendiri yang diusahakan. Bagaimana pengelola di sini tuh menjaga keaslian bangunan dan nilai-nilai sejarah yang ada di sini, menginginkan kota modern itu kebutuhannya sangat tinggi. Ya kalau di Museum Sisa Hartaku ini memang istilahnya saya bikin kayak museum, terbatasan dana saya memang tak bikin secara alami sedemikian rupa, ya istilahnya menunjukkan keasliannya gitu. Selanjutnya Bapak kan bilang kalau untuk perjalanan dari kota Jogja ke sini menurut aku itu udah cukup bagus. Ya. Apakah di sini ada tersedia transportasi umum yang memudahkan wisatawan untuk menuju lokasi? Ya, kalau memang untuk sarana jalan ya memang di sini sudah dibikin bagus, seperti yang kemarin kena dampak dari truk-truk Galianse itu memang rusak berat, tapi untuk saat ini sudah dibangun dicor. Kemudian juga kalau untuk transportasi umum di daerah sini tidak ada, Mbak. Belum ada, atau sampai saat ini belum ada ya. Tapi kalau untuk pengunjung itu memang sudah ada apa ya, sudah ada transportasi tersendiri. Kalau di sini ya memang transportasinya untuk menjangkau objek-objek wisata itu dengan sarana jiplapatur itu tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan bila mana ada pengunjung yang tidak mau memakai jasa jeep, itu pakai kendaraan pribadi atau membawa kendaraan sendiri, contohnya motor atau dampak, itu bisa Pak. Karena jalan di sini fasilitas sudah dibangun dengan seperti ini. Kalau untuk fasilitas atau akses untuk penyandang disabilitas apakah ada? Kalau untuk fasilitas atau penyediaan untuk saudara-saudara yang disabilitas itu belum ada, Pak. Ya, karena tapi kedepannya insya Allah moga-moga aja bisa menyediakan atau memberikan sarana atas yang melengkapi. Fasilitas apa saja yang sudah tersedia di kawasan istirahat, Ya, kalau untuk fasilitas umum memang ya itu tadi ya, skala prioritas kita ambil yang penting-penting saja dulu, seperti toilet sudah ada, kemudian juga musola, tempat sarana ibadah untuk teman-teman yang mau beribadah sudah ada. Juga kalau untuk sarana istirahat kita kayak ini seperti pendopo, nanti juga bisa multifungsi, ada yang bila mana ada yang mau rapat atau acara apa nanti di pendopo juga bisa. Istilahnya ya ini sarana yang sangat vital dulu saya sediakan. bagaimana cara untuk menjaga dari fasilitas-fasilitas? Ya kalau untuk menjaga atau mengelola fasilitas, pertama adalah ya ini menjaga kebersihannya dulu ya pertama. Kemudian yang kedua adalah sarana ini penerangan ataupun sarana pengairan, itu yang utama ya baku-baku dulu aja, tapi ya tetap itu dijaga atau tetap pengadaannya tetap diprioritaskan. Lalu di kawasan museum itu sendiri apakah sudah ada sistem pembayaran non tunai Pak?
bisa. Kalau untuk yang lain transfer itu sebenarnya juga ada, nanti dari keponakan saya sudah bisa juga. Tapi kebanyakan di sini apa ya, karena kan pengunjung di museum ini sebenarnya ada dua jalur ya, dua macam. Kalau untuk yang menggunakan sarana jeep itu karena teman-teman driver itu sudah masuk apa ya namanya rekanan, pengunjung yang memakai jasa jeep itu sebenarnya sudah tidak ditarik untuk retribusi atau biaya masuk di museum. Nah, tapi kalau untuk yang tidak memakai jeep itu biasanya memang ada tarif tersendiri, itu per orang itu 5.000, tapi pembayarannya ya memang bisa melalui, untuk saat ini yang paling mudah dan dimana melalui diri itu juga bisa. Mungkin lalu dari Bapak atau pengelolanya itu apakah ada harapan untuk meningkatkan kualitas fasilitas yang ada di sini supaya memberi nyaman kepada pengunjung sendiri? Ya, kalau untuk fasilitas memberikan kenyamanan ya namanya aja sarana dan fasilitas itu memang cita-cita dan program saya. Tapi ya itu dengan keterbatasan dana saya ya, itu istilahnya skala prioritas saja. Memang program di sini banyak mas, penataan ya itu memang sangat perlu sekali. Program saya yang pertama adalah ini bikin pendopo, alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian untuk yang kedua adalah gapura, pintu masuk, juga sarana penarikan retribusi jeep juga sudah ada. Kemudian kalau untuk program ke depan adalah ini pemindahan warung-warung atau lapak yang di atas ini mau saya pindah, saya turunkan. Juga nanti ini pembenahan tempat musola, ini juga mau memindahkan musola biar lebih tempatnya lebih tenang, lebih nyaman mereka yang beribadah. Programnya masih banyak mas, skala prioritas. Kalau untuk strategi promosi dari museum Sisa Hatta ini biasanya gimana Bapak strategi promosinya? Oh ya, kalau untuk promosi memang ada ya dari Dinas Kebudayaan, karena permuseuman khususnya di Kabupaten Sleman ini di bawah atau diampu dari Dinas Kebudayaan. Memang dari dulu ada program promosi ke daerah lain dari dinas melalui ini dana keistimewaan Jakarta. Dulu sudah berjalan 4 tahun, itu sudah pertama ke Malang, ke Cirebon, ke Tasikmalaya, itu pernah promosi. Tapi kalau untuk Museum Sisa Hatta ini dengan sekarang ditutup ya, atau tidak ada program promosi ke luar daerah. Sementara ini promosi ya melalui media seperti TikTok yang baru terkenal, itu juga melalui media-media yang lain. Seperti teman-teman driver ini juga melalui promosi secara tidak langsung, mereka mempromosikan jeepnya, mempromosikan objeknya, ya, banyak sarana untuk promosi. Menjaga keseimbangan antara promosi wisata sama pelestarian nilai sejarah itu tantangan utama apa saja? Tantangannya apa ya? Ya kalau untuk saya pribadi keterbatasannya ya itu apa ya? Ilmu tentang teknologi sekarang ya, karena apa ya, seperti untuk saya sendiri udah tua untuk media elektronik itu kurang paham. Tapi ya dengan didampingi keponakan juga anak saya ini sudah saya serahkan untuk mereka yang lebih ngerti teknologi itu untuk bikin acara-acara atau promosi dan mereka menurut ide dan gagasan mereka. Apakah ada batasan untuk jumlah kunjungan per hari?
Oh iya, kalau untuk pembatasan pengunjung per hari untuk di Sisa Hartaku ini nggak ada ya Mas ya, nggak ada, karena di sini memang banyak rombongan, utamanya dari siswa-siswi sekolah, entah itu tingkat apa, itu memang banyak, kadang memang datangnya berbarengan, jadinya di sini tidak ada pembatasan jumlah pengunjungnya. Lalu ketika jumlah kunjungan sedang tinggi, Bapak mungkin Ya. ketika ada dua kelompok itu, lebih dari dua kelompok bahkan, nah itu apakah ada strategi untuk menjaga kenyamanan para kelompok itu, Pak? Ya, kalau strategi pengaturan jumlah pengunjung yang agak over ya, atau berbarengan datangnya dari berbagai macam rombongan, ini nanti tergantung ini pemandu, khususnya driver teman-teman driver jeep, ini nanti memang sudah punya strategi atau cara tersendiri, tergantung kedatangan lebih mana yang lebih dulu, nanti biasanya masuk lebih duluan, jadinya pengunjung di dalam museum ini istilahnya tidak kredit. Mungkin sebagai penutup dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kami jadi tahu bahwa Museum Mini Sisa Hartaku ini tidak hanya sebuah sekedar objek wisata bersejarah gitu saja Bapak, tapi Ya. juga memiliki nilai-nilai di dalamnya. Lalu juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktunya untuk kami bisa wawancara, dan semoga dengan wawancara ini bisa memberikan inspirasi bagi kami dan teman-teman yang lain, khususnya mungkin menjadi tertarik untuk berkunjung ke museum ini Bapak. Lalu kami mungkin sekian dari kami, itu saja. Terima kasih Bapak dan teman-teman semua. Jadi kepada Mbak Siva dan teman-teman yang lain, saya juga sangat senang atas kunjungan Mas dan Mbak sekalian. Sedikit banyak apa yang cerita dari saya semoga bisa memberikan tambahan wawasan, memberikan edukasi, khususnya dari program studi Mbak dan Mas sekali semuanya, nanti bisa menambahkan khususnya ya jumlah pengunjung di objek Museum Sisa Hartaku ini. Bila mana ada tutur kata ataupun kekurangan dari saya mohon maaf. Saya sudah terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama.